Kalau sudah masuk, Assalamualaikum. nah, sorry. Kalau sudah masuk, tunggu kalau memang udah di meeting room. Langsung jalan saja karena Pak Andri masih di jalan ya. Langsung saja. Jadi gimana Bu, mulai aja? Ya mulai aja ya Bu Naning, menurut saya lebih baik mulai saja ya Pak Andri. Ya bisi keburu duhur ya, silakan mulai saja. Saya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di acara webinar kali ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Arli dan Ibu Naning sebagai instruktur yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar kali ini. Untuk selanjutnya, sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Arya Damayanti dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai moderator. Lalu ada Kaiza Natania Humaira dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai host. Dan yang terakhir ada Aditya Rediana Priyandika dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai presenter. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Aditya untuk memberikan materinya kali ini. Ya, baik, terima kasih kepada Nabila Arya Damayanti yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rediana Friandika. Di sini saya sebagai presenter. Sebelum ke materi, saya akan memberikan PPT-nya terlebih dahulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Nabila? Sudah ada. Baik, pada webinar kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul komunikasi efektif. Sebelum kita memperdalami lebih lanjut, di sini saya akan memberikan pengertian apa sih komunikasi yang efektif itu. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Atau dengan kata sederhananya, adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Dan tidak lupa, dalam komunikasi itu pasti ada partisipan. Partisipan komunikasi yang pertama ada pengirim. Maksud dari pengirim ini adalah orang yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan. Dan tentunya saja, setiap orang ada yang pengirim, pasti ada yang penerima. Dan itu juga termasuk partisipan komunikasi, atau disebut juga kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Langsung saja. Isi komunikasi yang efektif. Yang pertama, ada karakteristik. Yang kedua, ada kemampuan. Yang ketiga, ada manfaat. Dan yang terakhir, ada hambatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik komunikasi efektif. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana dan mudah dipahami. Dan juga disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Yang kedua, pesannya harus benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar ataupun salah. Karena harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, ada pesan lengkap. Maksud dari pesan lengkap adalah komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang keempat, ada pesan tepat. Maksud dari kata pesan tepat adalah pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi.
Untuk yang kelima ada keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Maksudnya, jadi penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan dikirim. Yang keenam, ada pertimbangan penerima. Pertimbangan penerima antara lain media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Jadi pertimbangan penerima ini harus sangat dipertimbangkan karena kita harus memperhatikan pesan yang kita sampaikan itu tidak seenaknya. Dan yang ketujuh ada kesopanan pengirim. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Untuk poin ketujuh ini ada hubungannya dengan poin keenam. Jadi pesannya juga harus memiliki kesopanan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, dan aspek lainnya. Yang poin yang baru adalah kemampuan komunikasi efektif. Yang pertama ada ketaatan. Maksud dari ketaatan adalah seseorang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Jadi dalam mengirim pesan itu kita juga harus memiliki ketaatan dalam memilih dan memilah pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, ada kejelasan dan singkat. Maksud dari kejelasan dan singkat adalah pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana atau harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Yang ketiga, percaya diri. Poin yang ketiga ini sangat dibutuhkan untuk para pengirim pesan karena jika kita harus memiliki sifat percaya diri. Maksud dari percaya diri ini adalah karena kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, ada memberi umpan balik. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Dalam komunikasi efektif, kita juga harus memperhatikan efek yang akan diterima oleh penerima, oleh pengirim dan penerima. Jadi harus ada timbal balik antara kedua partisipan tersebut. Untuk yang poin ketiga ada manfaat. Tentu saja dalam komunikasi efektif ini banyak manfaatnya dalam berbagai bidang, tetapi kali ini saya akan memberikan manfaat dalam bidang bisnis, dalam dunia bisnis. Yang pertama ada membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama dengan komunikasi efektif ini. Dikarenakan jika kita berkoordinasi dengan baik, kita dapat membangun tim tersebut dengan baik dan benar juga. Yang kedua, ada mengurangi kesalahpahaman. Maksudnya adalah komunikasi efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan kesalahpahaman dengan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Jadi jika kita menggunakan langkah-langkah yang sudah saya berikan sebelumnya, maka dalam dunia perbisnisan tidak akan ada kata kesalahpahaman karena kita menyampaikannya dengan pesan yang jelas dan tepat dan baik dan benar. Yang ketiga, ada manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. Dan yang paling jelas itu dalam dunia bisnis itu adalah manajemen karyawan karena kemampuan karyawan itu dinilai dari komunikasi yang baik dan benar. Jika kita menggunakan komunikasi yang efektif yang seperti sebelumnya, maka dipastikan karyawan itu akan didengarkan oleh manajemen puncak. Baik, yang terakhir ada hambatan. Hambatan kali ini saya akan memberikan tentang hambatan yang melibatkan kata. Yang pertama ada bahasa. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan untuk memahami pesan dengan jelas. Jadi dalam komunikasi juga yang paling fatal itu adalah bahasa. Jika kita tidak bisa mensaring bahasa yang akan disampaikan oleh kita, maka si penerima juga akan sedikit kebingungan dan juga tidak akan mengerti apa yang akan ingin disampaikan oleh si pengirim.
Yang kedua ada ambiguitas. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan dengan benar. Masalah ini sudah umum dengan kata ambiguitas karena kemampuan seseorang yang tidak bisa membedakan antara kata yang ambigu dengan kata yang baku dan benar. Jadi banyak sekali masalah ambiguitas ini di kehidupan di zaman sekarang ini. Yang ketiga ada kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Jadi nyambung dengan poin-poin sebelumnya, maksudnya adalah jika kita ingin memberikan pesan, lebih baik memberikan pesannya itu dengan yang singkat, padat, dan jelas, langsung to the point, tidak bertele-tele agar tidak memakan waktu yang lama. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Nabila sebagai moderator. Waalaikumsalam. Nggak ada suaranya, Nabila. Suaranya Nabila. Nggak ada suaranya, Nabila. Nabila kayaknya jaringan, jadi kresek-kresek. Coba di chat aja. Kecil, Nab. Kecil nggak? Masih belum terdengar. Masih Nabila ya, nggak ada suaranya. Coba join pakai HP dulu. Nab. Coba Kak Iza aja di replace dulu untuk jadi moderator. Nah, kasihan Nabila. Oke, Bu. Baik, terima kasih kepada Aditya Rediana selaku presenter yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Lalu langsung kita lanjut saja ke dalam sesi tanya jawab. Untuk audiens sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang seputar materi komunikasi tadi? Baik, jika tidak ada, saya akan men-share link presensi yang telah saya buat. Dicek di kolom komentar. Coba Bu Naning mau kasih ini ke Adit. Adit tadi komunikasi efektif. Itu berarti kan baik komunikasi lisan dan tertulis ya Adit? Iya, Bu. Betul. Nah, sekarang menurut Adit nih sebagai siswa, bagaimana cara berkomunikasi secara tertulis kepada Bapak Ibu guru agar lebih efektif untuk peserta didik? Mohon maaf Ibu diperjelas. Jadi kita tuh dalam bentuk komunikasinya dalam bentuk chatting atau misalkan kita ngomong langsung gitu, Bu? Kalau bentuk tertulis berarti bagaimana, Nak? Oh, bentuk chatting gitu ya, Bu. Jadi kayak misalkan Iya, ya. betul. Oh iya. Iya, Baik. betul, Nak. Ya. Izin menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Naning. Jadi jika kita sebagai siswa, bagaimana lebih baiknya komunikasi efektif itu ke guru dengan cara yang sopan dan benar. Jadi menurut saya
Jika kita ingin berkomunikasi dengan guru, yang pertama adalah memperhatikan keadaan. Maksud memperhatikan keadaan adalah kita harus memperhatikan waktu. Jadi dalam mengkomunikasikan ke guru itu, jika kita sedang malam hari itu sebaiknya jangan, karena itu masuknya tidak sopan. Jadi sebaiknya kita memperhatikan jam. Yang pertama adalah memperhatikan jam. Yang kedua, kita harus ada bentuk salamnya dan juga menggunakan kata-kata yang baku seperti izin mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya sebagai siapa, perkenalkan diri terlebih dahulu, dari kelas mana, lalu izin mempertanyakan apa, dan juga terakhir digunakan dengan kata salam. Jadi yang intinya itu yang pertama, yang paling fatal itu kebanyakan zaman sekarang siswa itu tidak memperhatikan waktu ketika sedang ingin menjapri Bapak atau Ibu guru. Begitu paling Ibu. Terima kasih, Nak. Mungkin yang lain ada bertanya. Silakan, ada Aldebaran, ada teman-teman yang lainnya, ada Maila tadi ya. Oh, Mailanya ini April tuh. Silakan. Izin bertanya. Iya, Ibu. Tadi Bu Nani sudah bertanya mengenai komunikasi tertulis ya. Ibu mohon maaf, suaranya kurang jelas, Ibu. Sekarang gimana, bisa didengar suaranya? Masih Kurang Iya. deket teh. Kurang deket. Speakernya tolong dideketin. Nah, segini bisa. Speaker. Nah, bagus ya, Iya, Bu. clear. Siap, terima kasih. Masih Adan ya. Oke. Tadi Bu Naning sudah menanyakan perihal komunikasi dalam bentuk tertulis ya, komunikasi tertulis bagi peserta didik. Sekarang Ibu ingin menanyakan ke Adit, dengan menguasai komunikasi efektif ini, terutama bagi siswa, apa kegunaan yang paling dirasakan? Terima kasih. Baik. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Erli. Jadi manfaat yang paling jelas itu oleh siswa, yang pertama, kita bisa dipandang oleh guru bahwa kita memiliki kesopanan yang baik dan benar. Yang kedua, kita memiliki relasi yang baik dengan guru jika kita menggunakan komunikasi yang efektif itu. Dan yang ketiga, jika kita menggunakan komunikasi efektif, maka kita juga akan mendapatkan jika menggunakan komunikasi efektif, maka kita juga akan menyampaikan pesannya itu bisa tertata dengan baik dan benar. Jadi relasi antara guru dan siswa itu enak di antara kedua partisipannya. Yang mengirim sebagai siswa itu tersusun dengan rapi dan sopan, yang penerimanya juga jadi enak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh si pengirim tersebut. Paling seperti itu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Adit penjelasannya. Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup sesi tanya jawab kali ini. Acara demi acara sudah selesai. Langsung saja kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian webinar dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan.